Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Melani, CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Blitar. Di sini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif yang ada di lembaga kami. Berikut adalah profil dari lembaga saya. Lembaga saya bernama TK Pertiwi Ngeni 2 yang terletak di Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Kebetulan desa saya berada di bagian pinggiran dari kabupaten kami. Ini adalah para pendukung saya dalam menerapkan budaya positif di lembaga. Ada ibu-ibu wali murid dan juga anak-anak. Di sini kelas kami terdiri dari 3 kelas, yaitu kelompok bermain, TKA, dan juga TKB. Mari kita saksikan diseminasi yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu dalam rangka acara diseminasi guru berat. Semoga dilancarkan dan semoga ibu diberikan kesehatan, keberkahan semuanya. Sebelum acara kita mulai, kita doa dulu biar acara lancar dan sukses. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas doanya untuk ibu-ibu sekalian. Dan acara yang kedua yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada yang bersangkutan kami persilakan. Ibu-ibu disuruh diminum ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan keempat mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini saya masih bisa bertemu kembali dengan panjenengan semuanya dalam acara sehat walafiat dalam kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu ini adalah aksi nyata yang saya gunakan untuk kegiatan calon guru penggerak saya, karena saya kan sekarang ikut guru penggerak setiap hari, jadinya
ada pembelajaran-pembelajaran baru yang menurut saya cukup membuat saya semakin maju. Dan di sini saya menghadirkan panjenengan semua, yaitu dari ibu-ibu wali murid, ibu-ibu guru, untuk menyampaikan hasil yang sudah saya diskusikan bersama teman-teman dan juga saya laksanakan selama 2 minggu terakhir. Di sini saya akan mengenalkan pertama, yaitu nah, ini adalah saya, calon guru penggerak angkatan 11 bersama dengan pengajar praktik saya namanya Bu Ari. Kebetulan beliaunya sudah kesini 2 kali. Dan yang terakhir adalah fasilitator, yaitu guru di atasnya saya. Jadi saya belajar ditemani sama Bu Ari, dibimbing sama beliau. Kemudian yang mendampingi lagi tingkat kelas ada 10 orang, yaitu ada Bu Nurfatana Nikmah, dia itu dari Gresik. Alhamdulillah orangnya enak ngantang dia. Terus ini adalah alur belajar yang akan saya jelaskan kepada panjenengan semuanya. Sebelumnya saya pengen tepuk dulu, tepuk semangat. Ha, ha. Nah, ini merupakan alur belajar yang pertama, yaitu mengenalkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan berat peran guru penggerak. Yang ketiga, yaitu visi guru penggerak. Yang keempat, menciptakan budaya yang positif. Dan yang terakhir adalah diseminasi atau memberikan pengalamannya. Jadinya nanti diseminasi ini tentang budaya positif juga. Kita explain dulu caranya, yaitu kita membuat lingkaran besar. Karena ini tidak ada lingkaran, ya. Teman-teman sekarang silakan berdiri. Nah, caranya sebelum kita mulai, nanti tebak nama. Nah, tebak nama. Nanti kita nyanyi balonku ada 5 waktu dor. Ketika dor, saya tunjuk, itu nunduk. Lah, sing nunduk mari cepat-cepatan nyebutkan nama. Misalnya, saya dor berita. Bu Reni menyebutkan sebelahnya menyebutkan Bu Reni. Seperti itu. Bisa? Nah, ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Awas, meletus balon hijau dan duduk. Mbak Am menyebutkan. Lah, usinya ibu nyebutkan sini gitu lah. Ayo, sekali lagi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan Mbak Ayu. Mau lagi apa Samun? Samun ya, oke, sudah agak mulai sudah agak panas terus deg-degan. Kalau misalnya waktunya banyak, engkau kan mengenal semuanya. Engkau untuk kaget udah deg-deg ya kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah kita ice breaking, lumayan rada mungkin. Yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara kepada anak-anak zaman sekarang. Jadinya pemikirannya beliau itu menuntun segala kekuatan
anak-anak. Kekuatan itu ada kekuatan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang dimaksud kodrat alam itu kemampuan yang datang dari dirinya anak-anak masing-masing. Sebenarnya kita tuh seperti punya sebuah bongkahan es yang di atas itu terlihat kecil tapi di bawah itu terlihat sangat besar. Kalau kita pernah lihat Titanic itu kan, kenapa kok Titanic itu nabrak yang atasnya hanya terlihat kecil tapi di bawahnya ternyata terdapat gunung es yang sangat besar. Itulah kemampuan dan kodrat yang dimiliki anak-anak. Kalau kodrat zaman, kita itu harus mencapai kemampuannya anak-anak sesuai dengan perkembangan zamannya. Jika sekarang zamannya IT, zamannya TikTok, kenapa kok banyak guru-guru yang bermain TikTok, tapi di bidang bukan hanya joget-jogetnya, di bidang pendidikannya. Misalnya anak-anak sekarang silahkan membuat baju adat, kemudian ditunjukkan alamat TikToknya. Berarti itu kan masuk sesuai dengan perkembangan zamannya. Kalau sesuai dengan kodrat alamnya, kalau ngomongnya kodrat alam, kita sebutnya kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Kalau di kodrat alam itu anak-anak berarti kemampuan yang dimunculkan dari dirinya setiap masing-masing anak. Kita tahu bahwa masing-masing anak itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri, memiliki kemampuan sendiri-sendiri yang perlu kita gali supaya bisa berkembang lebih baik. Ini adalah pemahaman Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Oh, ini sebentar ya. Kembali. Nah, kita lanjutkan tentang nilai guru penggerak. Jadi nilai guru penggerak di sini yaitu sebagai seorang guru penggerak seharusnya kita bisa mandiri, reflektif, inovatif, bisa berkolaborasi dan berpihak kepada murid. Berpihak pada murid inilah yang sangat dikedepankan di dalam guru penggerak ini, karena kita menjadikan anak itu bukan menjadi bahan belajar, tapi biarkan anak-anak yang mencari bahan belajar sendiri. Jadi modelnya itu kalau Ki Hajar Dewantara mengajarkan itu seperti ini, bukan lagi matematika coba Iqbal perhatikan ini adalah angka 1, bukan, tapi kita menawarkan kepada anak-anak ingin apa. Jadinya apa yang diinginkan anak-anak itu yang kita pelajarkan. Stop Kak, kalau mainan di luar Kak. Mas Kevin. Jadi dalam guru penggerak ini diharapkan guru-gurunya, hasil dari guru penggerak itu bisa mandiri, reflektif, memiliki inovatif, bisa berkolaborasi dan juga berpihak kepada anak. Jadi di sini kami adalah guru-guru yang memang mempelajari kemampuan daripada anak-anak. Jadi tidak lagi memperhatikan seperti ini. Anak bisa mencari sendiri. Kadang dia kalau mau kita kasih maja itu kan mazanya di sini, pusatnya di sini. Kalau dulu kamu harus lewat sini loh, kan gitu, oke? Jangan sama nom-nomannya zaman biyen mesti dikatakan kalau kamu pengen di situ kamu harus lewat sini. Sini harus nurut seperti bu guru. Tapi anak zaman sekarang kalau untuk menuju kepada kupu-kupu dia bisa lewat atas, bisa lewat bawah, bisa lewat mana saja. Biarkan mereka mencari jati dirinya sendiri. Begitu. Kemudian peran menjadi guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu adalah kumpulan, misalnya nih ada wali murid kan, ngumpul jadi satu, kita ngobrol masalah pendidikan, itu sudah termasuk dalam komunitas praktisi. Tapi yang kita bicarakan hanya tentang pendidikan. Kemudian saya bersama teman-teman guru berkumpul bertiga, berempat, ngobrol tentang bagaimana kegiatannya anak-anak, bagaimana perkembangan anak-anak, itu juga merupakan salah satu komunitas praktisi. Nah, visi guru penggerak yaitu mewujudkan suatu perubahan
yang diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi ini bekerja sama semua warga sekolah dan juga ada langkah-langkah konkret yang akan digunakan, yaitu antara lain menggunakan langkah bagja dan juga metodenya menggunakan inquiry apresiasi. Bagja ini nanti ada membuat pertanyaan sebelum kita membuat visi. Sebelum membuat visi itu ada pertanyaan, kemudian dari pertanyaan itu kita gali mimpinya, kemudian kita ambil pelajarannya, kemudian kita gali mimpi-mimpi apa yang didapat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita jabarkan, kemudian yang terakhir kami mengeksekusinya. Kebetulan kemarin sudah bersama Bu Ari, ya. Jadi teman-teman bersama Bu Ari dipimpin untuk membuat visi lembaga. Kemudian budaya positif. Budaya positif itu berdasarkan penerapannya, itu tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif juga dapat mendorong untuk terciptanya budaya yang lebih baik lagi. Ini adalah kolaborasi saya bersama teman-teman guru dan sebelah itu adalah bersama teman-teman organisasi. Kebetulan kami kalau misalnya ngumpul selalu membicarakan tentang apa yang terjadi sekarang, lagi ngetrennya apa untuk pendidikan, itu selalu kita sampaikan pada waktu kolaborasi ini. Perubahan paradigma, yaitu untuk membangun sebuah budaya yang positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam murid sangatlah penting. Nah, ini merupakan teori motivasi perilaku anak. Anak itu mau dapat sesuatu pasti ada motivasinya. Ada yang dalam diri sendiri namanya intrinsik, ada yang dari luar namanya ekstrinsik. Nah, untuk mendapatkan sesuatu mesti anak yang pertama, ini ada alasan-alasan mereka untuk mendapatkan sesuatu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi mereka mau melakukan sesuatu, misalnya mau nulis, kalau tidak nanti Bu Dini marah gitu. Berarti dia mau melakukan sesuatu karena ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Kemudian ada lagi kegiatan motivasi dia untuk mendapatkan sesuatu, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya mau menulis karena biar dipuji Bu Guru. Jadi mereka punya alasan-alasan tersendiri untuk mendapatkan sebuah penghargaan itu. Ada yang karena takut, ada yang karena ingin dipuji, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau misalnya di sini motivasinya mereka itu untuk mendapatkan sesuatu atau penghargaan itu, yang pertama yaitu karena dia tidak nyaman, menghindari ketidaknyamanan, takut dihukum atau takut disalahkan. Kemudian yang kedua, dia itu memang pengen biar aku dipuji, makanya aku berbuat yang baik. Ada yang memang dari dirinya sendiri, jadinya dia itu punya perasaan ya aku pengen maju, makanya aku mau menjadi yang lebih baik. Itu tentang teori perilaku manusia. Nah, alurnya untuk membuat sebuah budaya positif, terutama di lingkungan sekolah kita, di lingkungan lembaga, yaitu pertama kita membuat peraturan kelas. Setelah ini kita akan membuat peraturan kelas, kemudian kita jadikan namanya keyakinan kelas. Kalau saya itu keyakinan kelas. Kalau dulu itu kalau sudah peraturan ya sudah, tidak boleh ini, di kelas tidak boleh itu, di kelas tidak boleh ini, di sekolah tidak boleh itu. Itu merupakan sebuah peraturan kelas. Kemudian kita ganti menjadi sebuah keyakinan, atau lebih bahasa kerennya kesepakatan.
Jadi kita membuat, kalau untuk di kelas atas kita bisa mengadakan kesepakatan dengan anak-anak. Misalnya kalau di SD, SMP, otomatis mereka sudah bisa diajak ngobrol. Kesepakatan kita apa? Tidak boleh membawa HP, tidak boleh merias, itu mereka masih bisa. Tapi karena masih anak-anak, nanti kita juga bisa memberikan kepada anak-anak pilihan untuk membuat sebuah kesepakatan. Dari kesepakatan ini kita akan membentuk lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu kita memberikan contoh-contoh apa kegiatan apa yang nanti bisa menjadi lingkungan yang lebih positif lagi dari peraturan yang sudah kita buat tadi. Dan yang terakhir akan menjadi sebuah pembiasaan yang menjadikan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, sekarang tugasnya silakan menuliskan masing-masing panjenengan, silakan menuliskan keyakinan apa atau kesepakatan apa. Peraturan dulu deh, peraturan apa yang ingin dibuat. Misal tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan, tidak boleh apa. Silakan ditulis masing-masing dari panjenengan, menulis dari satu persatu. Ini boleh Bu. Ya, nanti kalau sudah selesai bisa kita tempelkan di sini. Yang jangan pikirkan kira-kira keinginannya itu tentang peraturan sekolah itu apa, tentang kesepakatan yang akan kita buat itu apa. Silakan ditulis di lembaran. Satu boleh, dua boleh. Mungkin nanti ditempelkan di situ. Nanti kita baca bersama-sama kayak kemarin. Sambut. Kalau sudah, nggak bisa loncat ya. Saya tempelkan mau. Nggak usah dilihat, nanti kita baca bareng-bareng. Nah, nanti kita tempelkan, baca bareng-bareng. Yang sebelah sana karena kan bisa liwat satu. Saya tidak bisa liwat saya. Bagi. Berikut. Nanti di situ ada. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sekarang saya minta Bu Reni untuk membacakan kira-kira keyakinan atau kesepakatan apa yang sudah dicatatkan oleh teman-teman di depan. Monggo dibacakan satu persatu. Oke, kesepakatan yang ibu-ibu tulis deh, saya bacakan satu persatu. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Terus yang kedua, waktu kedatangan siswa tepat waktu. Selanjutnya, waktu jam sekolah dilarang makan atau minum. Terus selanjutnya, datang dengan tepat waktu. Jangan terlambat, tidak boleh datang terlambat. Jam masuk ditetapkan, tidak boleh terlambat. Intinya sepertinya sama, tidak boleh datang terlambat. Terus tambahannya dilarang makan dan minum waktu pelajaran. Wah, baiklah. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi sudah mulai bisa mengungkapkan keinginan atau perasaannya. Salah satunya yaitu kita membuat kesepakatan tidak boleh datang terlambat. Insya Allah boleh, begini tidak melekan. Nah, biasanya kadang sing melekan ibu akhirnya anaknya sing terlambat, ngerti ya? Jadi kesepakatan kita
kali ini keyakinan kita yaitu tidak boleh datang terlambat dan tidak makan atau minum ketika jam pelajaran. Mari kita lanjutkan. Kita membuat keyakinan kelas menjadi bentuk kalimat yang lebih baik. Kan ini kata-katanya tidak boleh datang terlambat. Jangan datang terlambat. Jangan makan minum. Kita ubah menjadi kata-kata yang lebih baik. Kata-kata jangannya yang lebih negatif itu kita hilangkan. Kira-kira kata-katanya yang lebih baik itu seperti apa? Bisa datang lebih pagi, oke. Datanglah tepat waktu. Silakan dituliskan lagi di note-nya masing-masing, akan kita tempelkan lagi. Jangan dikembalikan ini, nanti sampai kita akan membentuk sampai sebuah budaya positif. Berarti kan dari kata-kata jangan ini kita merubah menjadi yang lebih positif. Jadi kata-kata jangan, tidak boleh itu lebih dihilangkan. Saya bantu menempelkan. Boleh. Nah, kita taruh di sini ya. Kalau seperti ini tidak konangan ini, boleh kan mau siji-siji, yang siji-siji kayak kaya ngono. Nah seperti ini kan jadinya enak, bisa mengungkapkan tanpa harus takut. Nah. Nah, dari sini kita akan lihat bahwa saya bacakan ya, dari kata-kata tidak boleh datang terlambat, jangan terlambat, tidak boleh terlambat, itu merupakan sebuah kata-kata yang negatif. Maka kita rubah menjadi kata-kata yang lebih positif. Usahakan tepat waktu, kan lebih enak. Oh, usahakan tepat waktu itu berarti saya berusaha untuk datangnya tidak terlalu siang. Hendaknya datang lebih awal. Berarti peraturan kita tentang hendaknya datang lebih awal. Datanglah tepat waktu. Berangkatnya lebih pagi. Kemudian harus lebih awal. Sepertinya ini lebih bisa nanti kita ganti ya, karena masalah kata harus itu berarti mewajibkan atau membuat tekanan kepada anak. Nanti bisa kita ganti, nggak apa-apa. Datang lebih pagi, datanglah tepat waktu, datang tepat waktu. Berarti kita sudah bisa merubah dari sebuah peraturan menjadi sebuah keyakinan yang lebih positif lagi. Kata dia ibu-ibu. Nah, kita lanjutkan lagi. Terbentuklah kesepakatan kelas yang akan dilaksanakan atau disebut dengan sebuah keyakinan kelas. Berarti ini tadi merupakan sebuah keyakinan yang akan diterapkan jika jenengan sebagai siswanya atau mungkin yang akan diterapkan pada siswanya sesuai dengan kesepakatannya jenengan. Karena itu kan yang membuat kan jenengan, usul dari jenengan, maka itulah yang akan dilaksanakan dari jenengan sendiri. Kalau misalnya dia hanya sekedar usul tapi tidak bisa melaksanakan, kita kembalikan lagi karena yang membuat bukan saya. Yang membuat bukan dari bu guru, bukan dari pemerintah, bukan dari dinas pendidikan, bukan, karena kita membuatnya secara bersama-sama dengan keyakinan-keyakinan masing-masing dari peserta, dan nanti akan terbuatlah keyakinan atau kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan oleh setiap kelas. Ini merupakan kesepakatan kelompok B yang sudah pernah saya laksanakan, yaitu sebelum masuk kelas anak-anak mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian melepas sepatu dan menaruh di tempat sepatu, melakukan doa masuk kelas, kemudian setelah berada di dalam kelas minum air putih sebelum berkegiatan. Ini sudah dilakukan dengan bertanya pada anak-anak apa yang enaknya kita lakukan sebelum kita melakukan kegiatan, yaitu
minum air putih, saat berdoa tidak boleh berisik, boleh minum di kelas dan makan ketika istirahat saja. Ketika di luar lingkungan sekelas, kesepakatannya yaitu apa ya? Semua warga sekolah melaksanakan kesepakatan yang ada. Semua warga sekolah satu sama lain tidak boleh ada bullying, ya kan? Di sini ketika tidak ada bullying ini untuk menjelaskan kepada anak-anak itu memang butuh waktu, ya, butuh waktu, tidak sekedar ya kita menjelaskan kemudian anak-anak paham. Terkadang butuh waktu yang memang berapa kali baru mereka ngerti. Oh, tidak boleh saling mengolok-olok, tidak boleh saling berkomentar jelek, tidak boleh saling menggoda. Itu butuh pelajaran yang sangat panjang. Ini merupakan kesepakatan yang sudah saya buat pada beberapa waktu yang lalu. Kemudian untuk membentuk lingkungan yang positif, kita perlu menjabarkan lagi keyakinan kelas melalui sikap dengan contoh perbuatan melalui tabel T dan tabel Y. Apa itu tabel T dan tabel Y? Saya perjelas dulu ya. Nah, tabel D yaitu sebuah kata-kata yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalnya menaati yang seperti misalnya ini, usahakan datang tepat waktu, berarti tampak seperti menaati peraturan sekolah, berarti datang tepat waktu. Sedangkan tidak tampaknya yaitu dia datang kebalikannya, datang terlambat. Kalau di sini membuang sampah pada tempatnya, berarti perbuatan yang tidak sesuai atau tidak tampak, yaitu membuang sampah sembarang. Kemudian suka membantu orang lain, berarti tidak tampaknya yaitu membantu orang lain jika hanya dilihat. Jika di sini rajin, berarti dia tidak tampak seperti malas. Sama juga dengan kesepakatan kita hari ini. Datang tepat waktu, berarti tidak tampaknya apa? Datang terlambat. Kemudian dilarang makan dan minum, berarti tidak tampak apa? Tidak tampaknya makan dan minum ketika di kelas. Ini sudah mulai ya, sudah mulai paham ya. Jadi ya, kita nanti kalau mau buat kebudayaan yang positif, berarti ada contoh yang baik dan contoh yang tidak, contoh tampak dan contoh yang tidak tampak. Nah, sekarang bagian Y. Bagian Y ini adalah merupakan kata-kata untuk seperti ini, bentuknya Y. Yang di atas itu adalah terdengar. Jadi kita mengatakan selamat pagi, assalamualaikum, minta tolong, itu terdengar kepada telinga kita. Kemudian yang terlihat, berarti yang terlihat itu yang kita lihat. Benda ngomong assalamualaikum, yang kita lihat adalah Benda mengucapkan salam dengan perilakunya yang santun, peduli, menolong, menghargai, disiplin, dan lain sebagainya. Setelah ini saya mau minta tolong pada jenengan, kita membuat bagian Y ini. Apa kata-kata yang kata-kata baik atau perbuatan baik yang bisa kita dengar? Apa saja? Misalnya di situ ada kata selamat pagi, assalamualaikum, tolong bantu aku, maaf saya tidak sengaja, terima kasih, ini baju saya, kembalikan. Mungkin ada kata-kata yang lain yang positif yang bisa diucapkan atau didengar. Silakan dicatatkan di catatan lagi. Kita catat lagi. Bisa membuat sebuah kata-kata yang selain di situ yang kita dengar, tapi yang bentuknya positif. Kita tempelkan di sini. Ya, bagian Y-nya.
Sampun. Ini berikan bagi menambahkan ya. Saya bingung. Saya juga bingung. Pas pembelajaran dulu saya ya kemarin, alhamdulillah dapat speaker. Menyala speakerku katanya. Itu saya belajar tentang membuat kesepakatan yang bisa menghasilkan kebudayaan yang positif. Jadinya dari awal kesepakatan awal, kemudian mengalihkan dari peraturan menjadi kata-kata yang lebih positif, kemudian membuat tabel B dan juga tabel Y. Selanjutnya kita bacakan kembali. Kira-kira yang terdengar itu selain yang ada di situ, kita kata yang baik, yang positif itu yang seperti apa? Bu Rani yang lebih dekat, silakan dibacakan. Masalah sini rada melangkah jauh. Engko balik sing sebelah kene tak kasih jalan ya. Untuk yang pertama, tolong rapikan mainannya. Sini Al bantu bersihkan mainannya. Tolong pinjam penghapusnya ya. Ada yang bisa saya bantu. Tolong pinjam buku. Minta maaf kalau salah. Boleh pinjam krayonnya. Mohon bantuannya untuk membersihkan kelas. Maaf, sudah salah. Wah, terima kasih Bu Rani, betul sekali. Apa yang sudah jenengan tuliskan itu merupakan jawaban yang betul, hebat. Nah, dari kata-kata jawaban yang sudah jenengan buat tadi, mari kita membuat, karena itu kan sudah terdengar. Kalau itu kata-kata yang memang harus kita berikan kepada anak-anak, termasuk pada ibu guru, termasuk jenengan yang nanti juga di rumah. Alangkah lebih baiknya kita mengatakan sesuatu itu yang dengan bentuk positif. Jadinya kata-kata yang negatif seperti tadi kayak ini, tidak, jangan, harus, itu kita mulai agak kurangi, tapi kita rubah lagi dengan kata-kata yang lebih positif. Harapannya nanti kita akan memiliki sekolah yang memiliki budaya yang lebih positif. Nah, dari jawabannya jenengan, sekarang kita akan menuliskan lagi yang terlihat dari enaknya ini. Tolong rapikan mainannya. Berarti terlihat dia itu sedang apa? Jadi kita melihatnya seperti apa? Oke, silakan dituliskan sesuai dengan jawabannya terdengar yang sudah jenengan buat tadi. Jadi aku mau nulis apa ya? Terus nanti jawabannya yang terdengar itu berarti kalau aku jadi yang melihat itu berarti dia sedang apa? Mudah loh. Jadi kalau terdengarnya selamat pagi berarti terlihatnya oh dia sedang mengucapkan salam. Kalau misalnya assalamualaikum itu berarti dia terlihat mengucapkan salam juga. Tolong bantu aku berarti terlihatnya dia mengucapkan kata minta tolong, seperti itu. Kira-kira bisa? Ya, aku mau apa ya? Berarti kita melihatnya dia sedang apa yang kita ucapkan, yang kita dengarkan tadi terlihat apa di mata orang lain, seperti itu. Sampun, beda sampun. Jadi keseharian saya untuk menjadi guru menggerak itu ya gini, kita nulis, kita tempel, kita telaah bareng-bareng, akhirnya memahami sebuah kesepakatan yang ada. Jadi setiap 1 bulan sekali itu saya selalu bertemu
minggu kemarin saya nggak bisa hadir karena saya juga harus hadir di kebetulan di Kadimangan. Ketika pas dapat di Serengat, ya alhamdulillah rasa adoh minggu kota lebih minggu nih alun-alun. Sudah ini sudah terdengar. Sekarang kita lihat jawaban dari yang terlihat. Silakan dibacakan Bu Desi apa Bu Andra? Si dekat mangga. Mangga Mbak Ayu lewat ruang ya. Yang pertama sedang terlihat anak-anak sedang merapikan mainannya. Terus selanjutnya menawarkan bantuan. Terus dia sedang membersihkan. Terus membereskan mainan. Sedang menulis. Setelah membuat kesalahan. Sedang meminta bantuan. Sedang mewarnai. Lalu setelah bersalah meminta maaf. Betul. Terima kasih. Nah, itu adalah merupakan salah satu sikap yang sudah kita buat. Jadi jenengan sudah membuat, melihat dia sedang apa, bisa dari sisi dianya, bisa dari sisi orang lain. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke perilakunya. Jadi dari jenengan tadi mengucapkan tolong pinjam penghapusnya, berarti dia berperilaku tolong menolong, menghargai, disiplin, bisa kasih sayang, bisa. Silakan jenengan tuliskan di lembaran berikutnya. Tidak apa-apa, tidak ada yang menyalahkan, hanya kita ngobrol bareng. Kalau memang belum sesuai, kita obrolkan bareng-bareng gitu. Tidak ada situ sebelah sana. Nah, makanya kita sebut tabel Y karena berbentuk Y badannya. Tabel B dan tabel Y. Sahabat, untuk selanjutnya akan dibacakan sama siapa yang berani ke depan? Monggo. Dari sini sampun, dari sini sampun. Gantian dari sana, yang lurus. Monggo. Monggo Mbak Yuli masih di belakangnya. Nah, saged bisa mewakili perwakilan. Saling menolong, tanggung jawab, tolong menolong. Anak-anak selalu merapikan mainannya dan ditaruh di tempatnya. Suka menolong, bertanggung jawab atas kesalahannya. Anak-anak sedang belajar dan anak-anak sopan dengan baik. Nah, terima kasih Bu Ayu. Kita kasih tepuk tangan bersama-sama. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa sikap-sikap yang harusnya kita miliki di sekolah ataupun di rumah itu adalah sikap-sikap yang seperti ini. Kata-kata yang baik, berarti dia itu punya terlihatnya baik dan juga berperilakunya berujung kepada perilaku yang baik sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, aksi nyata yang sudah saya lakukan yaitu membuat sebuah keyakinan kelas bersama guru-guru yang ada. Kebetulan ini kemarin adalah kegiatan kita, ya Bu,
yang bersama-sama membuat sebuah keyakinan kelas dan juga visi lembaga. Kemudian untuk penerapan budaya positif akan terjadi beberapa masalah yang harus kita selesaikan dengan namanya menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kita akan lihat. Nah, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada yang kelompoknya atau yang berbuat baik. Ini adalah cara-cara segitiga restitusi. Jadi jika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, yang pertama yaitu mengetahui identitas. Mengetahui identitas ini apa sih penyebab dia melakukan sebuah kesalahan itu. Kemudian memvalidasi, benar nggak dia itu memang melakukan sebuah kesalahan, dan juga memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan itu ya dengan kata-kata ya tidak apa-apa, it's okay gitu. Memang kita semua juga pernah membuat salah. Kalau memang dia berbuat salah, kita tanya dulu, salahnya apa sih dia, kenapa kamu buat seperti itu. Kemudian kita validasi dan juga kita berikan kekuatan. Jadinya kalau kamu salah, betul, Budi ini juga pernah berbuat salah, semua orang juga pernah berbuat salah, maka dia kan juga akan memiliki rasa, oh tidak hanya aku saja yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, apakah kesalahan itu sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada atau tidak. Jadinya setelah itu baru kita tanyakan keyakinannya sudah sesuai apa belum. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya buat bersama anak-anak tentang segitiga restitusi.
satu contoh segitiga restitusi, yaitu kita menanyakan dulu masalahnya apa, aku kok datangnya terlambat. Terus setelah itu kita memberikan penguatan dulu, oh iya enggak apa-apa, kita semua juga pernah datang terlambat. Kemudian menanyakan apakah itu sudah sesuai apa tidak, konsekuensinya apa, itu yang sudah dilaksanakan, yang disebut dengan segitiga restitusi. Kemudian saya lanjutkan dengan contoh yang kedua, yaitu tentang segitiga restitusi juga. Nah, itu merupakan dua contoh yang sudah saya buat kemarin bersama anak-anak tentang segitiga restitusi, yaitu menanyakan tentang masalahnya, kemudian memberikan kekuatan dan juga memberikan. Nah, yang terakhir ini adalah yang ketiga. Mari kita telaah bersama-sama menyelesaikan sebuah masalah. Sabrina hari itu bangun datang terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah.
Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan kepada dia secara terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam yang menggunakan sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun karena terburu-buru dia salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya cukup jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula sepatunya, segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan sepatu yang sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya. Berjanji tidak akan mengulang kesalahan, namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya kamu tidak usah pakai sepatu saja selama seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, karena tidak memakai sepatu. Sekarang dari kasus ini, kira-kira benarkah perbuatan Pak Lukman seperti itu? Dari pelajaran kita tentang segitiga restitusi, kemudian apa yang seharusnya Pak Lukman lakukan? Silakan Mbak Rani, mungkin ke depan pengen kira-kira bareng-bareng. Berarti perlakuan Pak Lukman itu sudah betul apa belum? Belum. Jadi apa yang harusnya kita lakukan sesuai dengan segitiga restitusi? Yang pertama tadi sudah menanyakan betul alasannya apa. Seharusnya Pak Lukman juga memahami dan memberitahu untuk tidak diulangi lagi. Apakah betul kalau Pak Lukman itu mencopot sepatunya dan tidak memperbolehkan anak-anak untuk tidak memakai sepatu seharian? Kira-kira tidak. Berarti merupakan kesalahan dari Pak Lukman yang bisa kita telaah dari kasus yang sudah ada di depan sini. Kita kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Nah, inilah merupakan salah satu kebudayaan yang saya harapkan nanti secara lambat, secara perlahan akan menjadi sebuah budaya positif yang terjadi di sekolah kita, di kelas maupun di lingkungan yang ada di sekitar kita. Demikianlah presentasi dari saya. Jadi saya akhiri. Salam dari penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Rida. Gimana Bu? Asik? Bisa menerima? Semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Demikian acara prestasi desinisasi guru penggerak. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga begini selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan berkah semuanya gitu. Sebelum kita menutup acara selesai, kita baca doa dulu semoga kita selalu diberikan sehat, berkah, lancar hidupnya. Al-Fatihah. Terima kasih Ibu, saya dengan acara bila ada kata-kata yang tidak berkenan dengan Ibu
Saya minta maaf sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahit